Biasanya kalau udah masuk liburan akhir tahun, stasiun-stasiun TV di sini tuh nayangin film-film dengan tema Natal ya. Bisa Home Alone, ini kayaknya paling sering malah. Terus sampai ke Die Hard, yang sebenarnya klasifikasi film Natalnya itu cuma karena terjadi di hari Natal sih. So, di sequel prequel kali ini, kita akan merekomendasikan 5 film Natal yang unik, yang lain dari yang lain, spesial buat kamu yang mungkin udah bosen ya, udah enak dengan film-film Natal dan akhir tahun yang tayang di TV. Biar jelas, kami merekomendasikan film ini bukan berarti ya film bagus dalam tanda kutip ya. At least bukan bagus dalam arti tradisional. Contohnya film ini yang pertama, yaitu Jack Frost yang rilis di tahun 1998, di mana di sini Michael Keaton itu berubah menjadi manusia salju. Nah, ini film sebenarnya termasuk film biasa aja sih. Nah, plotnya juga biasa kan. Jadi si Michael Keaton ini berubah jadi manusia salju dan dia akhirnya belajar untuk bonding atau membangun relasi sama anak laki-lakinya walaupun dia terbuat dari salju. Nah, sementara itu dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa setelah musim dingin berakhir, dia akan meleleh. Soalnya dia kan manusia salju ya. Nah, film keluarga yang lumayan bikin ketawa ini, terus ada pesan mengharukannya juga. Nah, ini termasuk nanti ada satu soundtrack lagu yang tergantung dengan suasana hati kita waktu nonton itu bisa bikin kita nangis. So, kalau penasaran nonton aja Jack Frost. Cari sendiri ya nonton di mananya. Nah, kebalikannya sama Jack Frost, film selanjutnya adalah film horor Natal. Jadi tadi drama keluarga, ini horor Natal di mana tokoh utamanya Ashley ini harus membabysitting atau menjadi babysitter untuk seorang bocah bernama Luke yang umurnya 12 tahun, yang ternyata dia ini jauh lebih nakal dan jauh lebih jahat dibanding anak 12 tahun pada umumnya. Nah, tema Natalnya di sini sebenarnya cuman kebetulan sih. Jadi tematik lah, ada orang yang keikat lampu Natal, terus tokoh-tokohnya pakai sweater tema Natal, dan serem-seremnya itu tuh ada dekor Natalnya lah. Nah, anggap aja ini campuran dari film Home Alone dan film Scream ya, kalau kamu pengen dapat gambaran yang lebih sesuai gitu. Pokoknya ini refreshing dan seru lah sebagai film Natal. Kemudian kita mundur sekarang ke tahun 1985, ada film Invasion USA. Ini adalah film action tahun 80-an pada umumnya ya. Contohnya kayak Predator, Blue Thunder, Rambo, di mana di film-film action 80-an Hollywood tuh ada 3 elemen penting yang selalu ada, hampir selalu ada. Yang pertama, pemerintah Amerika itu keren dan tangguh, macho. Kedua, cowok-cowok Amerika itu tangguh, keren, macho juga. Dan yang ketiga, banyak ledakan, kayak film-filmnya Michael Bay. Nah, sayangnya nggak kayak Predator, Blue Thunder, sama Rambo yang at least plotnya bagus. Nah, Invasion USA ini tuh plotnya biasa banget. Ceritanya tuh stereotip banget. Jadi si tokoh utamanya yang diperankan sama Chuck Norris ini mesti menghentikan teroris Soviet. Terus ada bus sekolah meledak dan lain-lain. Ya standar film kayak gitulah. Bahkan waktu keluar film ini tuh dulu tahun 85 dihujani kritik, termasuk oleh Roger Ebert, kritikus film terkenal yang sekarang masih jadi kritikus film. Dia menyebut ini film itu adalah brain damage idiotic thriller. Jadi film thriller idiot yang kayak kalau nonton itu tuh malah bikin otak kita rusak. Bikin otak kita malas mikir. Nah, tapi sejak film ini dirilis, bahkan film ini tuh malah jadi cult classic gitu, terutama karena sosok Chuck Norris ya, yang memang film ini tuh adalah salah satu film yang berkontribusi supaya si Chuck Norris ini jadi sosok meme legendaris. Kamu pasti pernah dengar lah meme-nya Chuck Norris yang mirip-mirip kayak meme-nya Zlatan Ibrahimovic. Kemudian film yang keempat ada When Harry Met Sally 1989. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu film romantis yang paling bagus yang pernah gue nonton sih. Dan kebetulan aja settingnya di malam tahun baru ya, jadi bisa masuk ke daftar film ini. Nah, ini menceritakan tentang Harry and Sally, teman sejak kuliah di Chicago sampai sekarang mereka kerja di New York, di mana mereka berdua ini tuh membutuhkan waktu 10 tahun untuk akhirnya mengetahui apakah cowok dan cewek itu bisa temenan tanpa ada rasa suka.
Jadi bener dua-duanya meletakkan satu sama lain di friend zone gitu, bukan bertepuk sebelah tangan segala macam. Nah di kasus yang mereka mungkin enggak, tapi udah jelas kalau di kasus mereka pun terlihat bahwa cowok dan cewek itu bisa mencintai begitu dalam dan begitu lama, sampai belasan bahkan puluhan tahun. Nah film ini cocok buat kamu yang keras kepala sekaligus sensitif dan mungkin udah lama nggak nonton film romantis yang kualitas bagus ya. Jadi ini recommended sih. Kemudian film terakhir untuk rekomendasi film akhir tahun ini adalah The Green Knight yang rilis di tahun 2021. Nah ini makin cocok lagi nih kenapa bisa masuk jadi film Natal. Nah film ini diangkat dari salah satu kisah King Arthur and the Knights of the Round Table. Itu King Arthur yang nyambut pedang Excalibur itu beberapa kali dibikin film. Nah yang ini menceritakan salah satu kesatrianya dia, yaitu Sir Gawain. Nah ini film banyak ngomong-ngomongnya dan lu bisa sedikit bingung kalau nggak familiar sama cerita aslinya. Tapi sebenarnya buat menikmati aktingnya Dev Patel di sini sebagai Sir Gawain itu tidak begitu sulit. Jadi ceritanya basically dari Natal ke Natal si Sir Gawain ini tuh mesti menjelajah dunia peri, di mana ada hantu-hantu, ada seekor rubah dan ada sebuah temptation ya, sebuah godaan yang mencoba untuk menggoda dan membingungkan jalannya dia ke The Green Knight. Nah, The Green Knight ini tuh adalah seorang kesatria mistis di mana dia sempat datang ke istananya King Arthur dan dia menantang, ayo kalau ada knight yang berani memenggal kepala gua, kalau dia berhasil memenggal kepala gua bagus, kalau nggak berhasil maka di Natal selanjutnya dia mesti ketemu gua dan gua pasti giliran gue yang mencoba memenggal kepalanya dia. Nah jadi si Gawain ini dari Natal ke Natal dia terus mencari jalan untuk bertemu dengan The Green Knight ini untuk memenuhi janjinya dia bahwa sekarang adalah gilirannya dia untuk dipenggal kepalanya. Nah ini film dark fantasy yang cukup epic. Dan kenapa ditonton waktu Natal? Ya karena settingnya dari Natal ke Natal kan. Kayak tadi gue bilang di awal, ini cocok loginya yang paling cocok. So itu tadi 5 film Natal tahun baru yang berbeda dari biasanya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk kamu nonton di liburan akhir tahun ini. As usual, please subscribe to the channel. It really helps us a lot. Siapa tahu kamu lupa subscribe juga bisa cek di bawah udah nge-sub apa belum. Kemudian diklik aja kalau ternyata belum. Okay? Thank you for watching and I will see you di sequel prequel selanjutnya.